Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 225. Mendesis. Semua orang tersentak. Dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Seberapa besar pendapat Sang Master tentang dia? Meng Ling tertegun dan berdiri di sana tertegun, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir jika Grandmaster maju, maka masalah ini akan menjadi hal yang pasti. Tapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Meng Ling, menurutku ini pelanggar pertamamu. Izinkan aku memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu lain, maka aku akan mengeluarkanmu dari sekolah. Kata Yan Yixian sambil mendengus dingin. Ya, Ling Ling tahu kesalahannya dan tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Meng Ling pergi dengan malu, tidak lagi malu untuk tinggal di sini. Leluhur kecil, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang ke sini? Aku bisa membantumu jika kamu butuh sesuatu. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, berkata, kalian bersenang-senang saja di sini sendirian. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku akan pergi dulu. Aduh, Tuan, tunggu aku, ayo pergi bersama. Zheng Ani buru-buru mengejarnya. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Xiao Yun merasa sangat malu. Bahkan Grandmaster harus memanggilnya leluhur kecil, tetapi dia masih ingin menerimanya sebagai muridnya. Setelah turun gunung, Su Chen dan Zheng Ani langsung masuk ke dalam mobil. Besok adalah hari kompetisi 4 pintu. Selama semua sekte lainnya ditangani, platform Nebula dapat digunakan secara diam-diam. Dan yang harus saya lakukan sekarang adalah kembali dan mendapatkan batu bintang 7 kembali. Tiba-tiba, Su Chen merasakan sakit di dadanya, seolah-olah dia tertusuk jarum, yang tak tertahankan. Tapi perasaan aneh itu hilang begitu saja. Hilang tanpa jejak dalam sekejap. Alis Su Chen berkerut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah bertahun-tahun tidak merasakan hal seperti ini. Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi? Tuan, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Zheng Ani bertanya dengan gugup. Tidak. Setelah mengatakan itu, Su Chen menginjak pedal gas, mengirim Zheng Ani kembali terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke Haitang Villa. Saat kami kembali ke Haitang Villa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Anehnya, Lin Ruohan tidak pergi bekerja, tetapi diam-diam menatap pohon apel liar di halaman dengan bingung. Beri dirimu hari libur hari ini. Mendengar suara Su Chen, Lin Ruohan berkata dengan heran. Saudara Chen, kamu kembali. Ya, Su Chen berkata dengan penuh kemenangan. Melihat wajah Lin Ruohan yang murni dan cantik, Su Chen merasakan ada yang tidak beres dan bertanya. Kenapa kamu memakai riasan saat kamu di rumah? Lin Ruohan tampak panik dan berkata dengan cepat. Aku perempuan. Meski aku tidak keluar rumah, aku harus merias wajah. Aku tidak boleh tampil jorok. Itu tidak bagus. Andalah yang paling mengetahui situasi Anda sendiri. Karena umurnya kurang dari setengah tahun, dan tidak ada darah di wajahnya. Jika dia tidak merias wajah, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Lin Ruohan tidak ingin Su Chen melihat penampilan jeleknya. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia harus memberikan citra terbaiknya. Dan inilah yang diyakini Lin Ruohan sebagai hal terbaik yang bisa dia berikan kepada Su Chen. Baiklah, Saudara Chen, jangan bicarakan aku lagi. Lin Ruohan berpura-pura curiga dan berkata. Kenapa kamu tidak kembali tadi malam? Kamu mungkin punya pacar, jadi kamu tinggal di luar. Melihat Lin Ruohan kembali menjadi cerdik seperti rubah kecil, Su Chen tidak terlalu memikirkannya. Bisakah kamu memikirkan hal lain di kepalamu selain pacarmu? Su Chen berkata dengan marah. Lin Ruohan cemberut, ini terutama merupakan peristiwa besar dalam hidup. Bibi Zhao dan yang lainnya tidak ada di sini, jadi saya harus membantu Anda memeriksanya. Pengalaman hidupmu tidak sebaik pengalamanku, bagaimana kamu bisa membantuku memeriksanya? Su Chen berkata dengan jijik. Meski pengalaman hidupku tidak sebaik pengalamanmu, aku tahu pepatah bijak. Perkataan yang bijak. Saudara Chen, ingatlah, ketika mencari istri di masa depan, kamu tidak boleh mencari wanita cantik. Itu tidak bisa diandalkan. Kamu harus mencari seseorang yang bisa hidup stabil dan bisa membantumu memasak dan mencuci. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, ya, itu jelas bukan pilihan. Melihat tatapan tegas Lin Ruohan, Su Chen menjadi marah dan lucu, dan berkata. Sebaiknya kamu belajar mencuci dan memasak dulu, kalau tidak kamu tidak akan bisa menikah nanti. Lin Ruohan berhenti bicara, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia ingin belajar. Tidak sabar untuk belajar. Tetapi, sudah terlambat. Ngomong-ngomong, Saudara Chen, saya belum makan. Bisakah Anda mengajak saya makan? Lin Ruohan tahu bahwa Su Chen sangat pintar dan bisa mendeteksi sesuatu yang aneh pada dirinya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Ayo pergi, aku belum makan.
Kemudian, Su Chen menyetir dan membawa Lin Ruohan ke restoran sarapan terkenal, siap untuk makan. Saudara Chen, apakah kamu akan segera baik-baik saja? Kata Lin Ruohan. Tidak apa-apa. Su Chen menjawab, ada apa denganmu? Aku bosan, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Lin Ruohan memegang pipinya dengan satu tangan dan bertanya sambil tersenyum. Ayo pergi, ini hanya waktu senggang saja. Usai makan, mereka berdua berjalan menyusuri jalan tanpa mengemudi. Dari jalan yang mulus hingga jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan hijau. Dari sorak-sorai dan jeritan di taman bermain hingga deburan ombak di tepi sungai Guangling. Dari hangatnya mentari hingga redupnya cahaya malam. Dari siang hingga malam. Selangkah demi selangkah, dengan Su Chen menemaninya, bagi Lin Ruohan, rasanya seperti berjalan melewati 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, meninggalkan persahabatan dan waktu yang hilang. Melihat bulan cerah di langit, Lin Ruohan menunjukkan senyuman tipis di pipi indahnya. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi, dia tidak akan menyesal. Aku tidak bisa melakukannya lagi, Saudara Chen, aku lelah. Setelah kembali ke rumah, Lin Ruohan langsung terjatuh di atas sofa. Setelah seharian berjalan, jika kamu merasa lelah, kembalilah dan tidur siang, desak Su Chen. Dalam benaknya, ini adalah pertama kalinya Lin Ruohan melakukan perjalanan sejauh itu. Tidak, aku akan menonton TV. Lin Ruohan berkata, Saudara Chen, cepat kemari. Saya ingin bertumpu pada kaki Anda dan menonton TV. Su Chen menghela nafas, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Bahkan di usianya yang sudah besar, dia masih terlihat seperti anak kecil. Kepala Lin Ruohan bertumpu pada kaki Su Chen, mencium aroma samar, seperti berada di lautan bunga begonia. Saudara Chen, tutup matamu. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Apa? Oh, tutup matamu, kenapa kamu tidak romantis sama sekali? Kata Lin Ruohan sambil menggembungkan pipinya. Su Chen tidak berdaya, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Lin Ruohan. Dia tidak bisa dipukuli atau dimarahi, dia hanya bisa membiarkan emosinya menguasai. Saat saya memejamkan mata, saya mendengar Lin Ruohan berkata, Lalala, Saudara Chen, buka matamu dan lihat apakah kamu menyukainya. Bab 226. Apakah ini kedamaian dan berkah? Lin Ruohan memegang papan kayu kecil di tangannya, di bagian belakangnya tertulis kata-kata yang padat, dan di bagian depannya tertulis kata, Fu. Di bagian bawahnya, ada jumbe yang baru dibungkus, yang sangat indah. Kamu tidak ada di rumah kemarin. Aku bosan sendirian, jadi aku pergi ke kuil Konfusius dan memohon satu pada ayahku. Tapi aku baik hati, jadi dengan enggan aku meminta satu untuk kamu lihat apakah kamu menyukainya. Petik 2. Lin Ruohan berkata dengan sangat bangga. Untuk waktu yang lama, Su Chen tidak mempercayai hal-hal ini. Dia tidak percaya pada takdir, dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Tapi melihat ekspresi bersemangat Lin Ruohan, Su Chen tidak tega menyakitinya dan berkata, menyukai. Melihat Su Chen menerima berkah perdamaian, bibir Lin Ruohan terangkat sambil tersenyum. Seolah angin musim semi bertiup, 3.000 bunga persik bermekaran. Drama idola non-nutrisi diputar di TV, sementara Lin Ruohan tertidur dengan nyenyak di pangkuan Su Chen. Dia mengambil Lin Ruohan dari pinggangnya dan bersiap mengirimnya kembali ke kamar. Kamar Lin Ruohan sebagian besar berwarna merah muda dan putih, dengan banyak boneka. Bahkan jika dia adalah CEO wanita yang bisa bertindak sendiri, dia tidak bisa menyembunyikan hati kekanak-kanakan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Setelah menyelesaikan Lin Ruohan, Su Chen berencana untuk pergi. Bersiaplah untuk membawa batu bintang 7 ke Sekte Yun Sui, masih ada hal yang harus dilakukan di sana. Saudara Chen. Saat Su Chen berbalik, dia melihat Lin Ruohan berkata dengan lembut. Saudara Chen, jangan pergi, tinggallah bersamaku selama 1 malam, aku khawatir. Entah bagaimana, Su Chen berdiri di sana seperti disambar petir, senar yang tersembunyi jauh di dalam hatinya terpetik, tidak mampu bergerak sedikitpun. Dia takut kegelapan sejak dia masih kecil, tapi dia tidak pernah mengakuinya di depan orang luar. Bahkan di hadapan dirinya sendiri, dia keras kepala dan menolak mengakuinya. Tapi hari ini, tiba-tiba, Su Chen memiliki pemikiran yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar takut pada kegelapan? Atau mungkin aku takut pada hal lain? Su Chen tidak pergi, dia duduk diam di samping tempat tidur Lin Ruohan sepanjang malam, menjaga gadis kesayangannya seperti seorang ksatria. Keesokan paginya, sebelum fajar, Lin Ruohan terbangun dari tidurnya dalam keadaan linglung. Ah! Begitu dia membuka matanya, Lin Ruohan berteriak. Saudara Chen, mengapa kamu datang ke kamarku pagi-pagi sekali? Tadi malam, kamu memegang tanganku dan menolak melepaskanku. Kamu mengira aku ingin tinggal di sini. Su Chen memutar matanya ke arah Lin Ruohan dan berkata, apakah aku akan melakukan hal seperti itu? Apakah kamu membodohiku? Selain kamu, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, berkata, ada yang harus kulakukan dan aku keluar dulu. Kamu bisa mengurus sarapan sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Chen kembali ke kamar, mengambil semua batu bintang 7 dan material lainnya, dan bersiap untuk pergi ke Sekte Yun Sui.
Hari ini adalah hari kompetisi seni bela diri 4 sekte. Jika saya tidak pergi, sampah sekte Yunsui tidak akan mampu mengalahkan sekte lainnya. Oleh karena itu, kita harus segera kembali secepat mungkin, jika tidak kita harus menggunakan cara-cara paksaan untuk memusnahkan mereka semua. Mendengar suara mesin, Lin Ruohan berdiri di samping tempat tidur dan melihat Su Chen pergi. Ada air mata di mata dan alis yang penuh kasih sayang. Suara, celetuk. Lin Ruohan terhuyung, tapi untungnya, dia berpegangan pada lemari di sebelahnya dan tidak jatuh. Pada saat ini, meskipun wajah Lin Ruohan ditutupi riasan, sulit untuk menyembunyikan warna pucatnya. Dia segera mengeluarkan 2 pil putih dari lemari dan meminumnya tanpa pandang bulu sebelum merasa lega. Jika bukan karena obat hormonal ini, Lin Ruohan tidak akan bisa berjalan jauh dengan Su Chen mengingat kondisi fisiknya. Sekalipun itu akan mempercepat memburuknya kondisi, Lin Ruohan tidak menyesal. Setelah berkendara dari Haitang Villa, Su Chen pergi ke hotel, menjemput Zheng Ani, dan bersiap untuk pergi ke Gunung Xingyun bersama. "Mengapa kamu membawa payung?" Melihat Zheng Ani, kata Su Chen. "Lihat hari ini, penuh awan gelap. Aku khawatir akan segera turun hujan." Saya melihat ke atas dan menemukan bahwa langit tertutup awan gelap, seolah-olah ada gunung besar yang menekan dari atas kepala saya, yang sangat menyedihkan. Selama beberapa hari terakhir, Su Chen merasa tidak nyaman dan selalu mendapat firasat buruk, tapi dia tidak tahu apa yang salah. "Tuan, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu linglung?" "Bagus." Setelah merespons, Su Chen menginjak pedal gas dan melaju menuju Gunung Xingyun. Pada pukul 8 pagi, 4 sekte besar di Gunung Xingyun berkumpul di puncak gunung. Meski luasnya tidak luas, namun cukup untuk menyelenggarakan perlombaan pencaksilat. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dari 4 sekte besar telah tiba di sini satu demi satu. Namun, selain pria dan wanita yang mengenakan kemeja dan jubah gua, pemandangan indah juga muncul di Gunung Xingyun. Wanita berambut panjang itu mengenakan celana pensil hitam, kemeja wanita, dan jaket. Ia berwibawa, cerdas, dan cakap. Dan wanita di depanku tidak lain adalah kombatan senior dari Brigade Pengawal. "Xiao Ning. Kakak, kapan kompetisi seni bela diri 4 pintumu akan dimulai?" Xiao Ning berkata dengan penuh harap, sambil bersandar di pipinya. Meski kompetisi level ini hanyalah pertarungan kecil baginya, lebih baik datang dan menyaksikan keseruannya daripada merasa bosan dan linglung. Dan saudari yang dia sebutkan tentu saja tidak lain adalah Xiao Yun. Keduanya adalah saudara kandung, namun jalur perkembangannya berbeda. Bakat Xiao Ning jauh lebih baik daripada Xiao Yun, jadi dia ditemukan oleh Brigade Pengawal dan pergi ke sana untuk berkembang, sementara Xiao Yun datang ke sekte tersembunyi untuk berlatih. "Jangan khawatir, ini akan segera dimulai." Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Ketika waktunya semakin dekat, orang-orang dari 4 sekte besar juga datang. Setelah melihat orang-orang dari Paviliun Beidou, Ao Hongye berkata dengan curiga. "Tuan Tai, lihat Paviliun Beidou dan cara kita melihatnya, sepertinya ada yang salah." Setelah Ao Hongye mengatakan ini, orang lain di sekte Yunsui juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua kejam, seolah ingin memakan orang. "Jangan khawatirkan mereka untuk saat ini, lakukan saja urusan kita sendiri." "Saya mengerti, Tuan Besar." Segera, saya melihat seorang lelaki tua berjalan ke tengah lapangan dan berkata, "Saya yakin semua orang mengenal saya. Saya wasit kompetisi 4 pintu ini, Xie Yanshan." Xie Yanshan juga berasal dari sekte dunia tersembunyi, tetapi dia bukan dari Gunung Xingyun, tetapi ditemukan dari sekte lain. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan. Ketika Xie Yanshan selesai berbicara, ada gelombang sorak-sorai dari bawah. Karena murid-murid muda itu telah berlatih di pegunungan sepanjang tahun, kompetisi seni bela diri 4 pintu ini adalah acara akbar bagi mereka, dan mereka sudah lama menantikannya. Karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, saya akan mengumumkan dimulainya permainan sekarang. Setelah berbicara, Xie Yanshan mengelus jenggotnya dan berkata, "Tapi sebelum pertandingan dimulai, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Artinya, Paviliun Beidou, pemenang ketiga dalam kompetisi 4 pintu terakhir, akan mengundurkan diri dari kompetisi ini." Bersambung.